Halo Sobat Tala, coba kalian bayangkan sedang jaga IGD malam ini. Tiba-tiba masuk seorang pria 55 tahun, datang dengan keluhan keringat dingin, mual, dan nyeri dada seperti dihimpit beban berat. Dia bilang sakitnya sudah dari tadi pagi tetapi dikira hanya masuk angin. Pas di EKG, ditemukan elevasi segmen ST di lead 2, 3, dan AVF. Milidetik berikutnya, kalian harus mengambil keputusan. Apa yang harus kalian berikan kepada pasien? Berapa lama durasi dari terdiagnosis hingga harus tertangani? Inilah yang disebut dengan acute coronary syndrome, kondisi yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia, dan kondisi yang akan kalian hadapi hampir pasti selama koas di IGD waktu stase jantung. Di video ini, kita akan bahas ACS secara lengkap, mulai dari anatomi pembuluh darah jantung, definisi, patofisiologi, cara diagnosis, sampai tata laksana berdasarkan guideline terbaru, yaitu 2025 ACC-AH dan 2023 ESC Guidelines. Tonton sampai habis ya, karena setiap bagiannya saling berhubungan. Sebelum kita membahas ACS, kita harus paham dulu konsep dasarnya, dimulai dari anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, atrium kanan dan ventrikel kanan, yang terisi oleh darah kaya CO2 dan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, atrium kiri dan ventrikel kiri, yang terisi oleh darah kaya akan O2 dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding jantung dari luar ke dalam terdiri dari perikardium, epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang paling penting di ACS adalah miokardium yang merupakan otot jantung itu sendiri, karena disinilah kerusakan terjadi. Sama seperti organ lainnya, jantung juga punya sistem suplai darah sendiri yang disebut pembuluh koroner. Ada 2 arteri utama yang muncul dari aorta, tepat di atas katup aorta, yaitu left coronary artery dan right coronary artery. LCA dimulai dari left main coronary artery yang kemudian bercabang menjadi left anterior descending atau LAD yang memperdarahi dinding anterior left ventricle, septum interventrikular, dan sebagian besar apeks jantung. Ini arteri yang paling sering tersumbat pada stemi anterior dan sering disebut the widowmaker. Yang kedua, ada left circumflex atau LCX yang memperdarahi dinding lateral dan posterior left ventricle. Sedangkan right coronary artery memperdarahi right ventricle, dinding inferior left ventricle, dan SA serta AV node pada sebagian besar orang. Sumbatan RCA menyebabkan STEMI inferior yang bisa dinilai dari lead 2, 3, dan AVF pada EKG. Selain itu, RCA juga mendominasi memberikan suplai darah untuk posterior descending artery yang memperdarahi bagian posterior jantung. Kita perlu benar-benar mengerti konsep suplai darah di jantung karena lokasi sumbatan arteri koroner menentukan gambaran EKG, luas infark, dan manifestasi klinis. Dokter yang paham anatomi koroner pasti akan lebih mudah dalam membaca EKG. Nah, setelah kita membahas anatomi jantung dan pembuluh darah koroner, sekarang kita akan masuk ke hidangan utama dari video kali ini, yaitu ACS. ACS adalah istilah payung untuk sekelompok kondisi klinis akibat iskemia miokard yang terjadi secara tiba-tiba, yang paling sering disebabkan oleh ruptur plak arteriosklerotik disertai dengan trombosis. ACS dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan gambaran EKG dan biomarker, yaitu UAP atau Unstable Angina Pectoris, NSTEMI, dan STEMI. Perbedaan mendasar antara UAP dan NSTEMI hanya pada ada tidaknya peningkatan troponin yang menandakan ada atau tidaknya kematian sel otot jantung. STEMI adalah keadaan paling gawat di mana oklusi total terjadi pada arteri koroner. Sekarang kita lanjut ke patofisiologi ACS. Untuk memahaminya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses aterosklerosis hingga akhirnya terjadi ruptur plak. Aterosklerosis adalah proses penumpukan plak pada dinding arteri koroner. Plak ini tersusun atas lemak atau lipid, sel inflamasi, sel otot polos, serta jaringan fibrosa. Tahap pertama diawali oleh disfungsi endotel akibat berbagai faktor risiko seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes melitus, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya, LDL kolesterol menembus lapisan intima pembuluh darah, mengalami oksidasi, kemudian memicu aktivasi monosit menjadi makrofag. Makrofag tersebut kemudian memfagosit LDL yang telah teroksidasi hingga berubah menjadi foam cell dan membentuk fatty streak, yaitu lesi aterosklerosis paling awal. Seiring waktu, plak akan mengalami maturasi sehingga terbentuk inti lipid atau lipid core yang diselubungi oleh fibroscape. Masalah mulai terjadi ketika fibroscape mengalami ruptur atau erosi. Kondisi ini memicu rangkaian proses trombosis.
Kolagen subendotel dan isi plak akan terpapar ke aliran darah sehingga trombosit menjadi aktif, mengalami adhesi, kemudian beragregasi membentuk trombus putih atau platelet plak. Selanjutnya, aktivasi kaskade koagulasi menghasilkan trombus merah yang kaya fibrin sehingga sumbatan menjadi semakin besar. Berdasarkan derajat oklusinya, kita dapat membedakan jenis ACS. Apabila sumbatan hanya parsial atau terjadi secara intermiten sehingga aliran darah masih tetap ada, maka kondisi tersebut disebut unstable angina. Jika sumbatan masih parsial tetapi sudah cukup berat hingga menyebabkan sebagian miokardium mengalami nekrosis, maka kondisi tersebut disebut enstemi. Sedangkan apabila arteri koroner tersumbat secara total atau komplit sehingga terjadi infark transmural, maka kondisi ini disebut dengan STEMI. Setelah memahami bagaimana ACS terjadi, sekarang kita masuk ke tahap yang paling sering kalian temui di IGD, yaitu bagaimana cara menegakkan diagnosis ACS. Penegakan diagnosis tidak hanya bergantung pada satu pemeriksaan saja, tetapi merupakan kombinasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan EKG, biomarker jantung, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Langkah pertama tentu dimulai dengan anamnesis. Pada pasien dengan nyeri dada, salah satu pendekatan yang paling mudah digunakan adalah metode Socrates. Pertama adalah site, yaitu lokasi nyeri. Tanyakan apakah nyeri dirasakan di daerah substernal atau retrosternal. Nyeri juga dapat menjalar ke lengan kiri, rahang, punggung, ataupun epigastrium. Selanjutnya adalah onset. Cari tahu apakah nyeri muncul secara tiba-tiba atau bertahap. Yang paling penting, tentukan waktu onset secara tepat, karena informasi ini sangat menentukan apakah pasien masih berada dalam window reperfusi. Kemudian adalah karakter. Nyeri pada ACS biasanya digambarkan sebagai rasa tertekan, dihimpit, terbakar, ataupun terasa sangat berat. Sebaliknya, nyeri yang terasa tajam atau menusuk lebih mengarah ke diagnosis lain. Berikutnya adalah radiation. Tanyakan apakah nyeri menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, punggung, ataupun perut bagian atas. Setelah itu ada associated symptoms. Jangan lupa menanyakan apakah pasien juga mengalami mual, muntah, keringat dingin atau diaforesis, sesak nafas, palpitasi maupun sinkop. Kemudian adalah timing. Pada ACS, nyeri umumnya menetap lebih dari 20 menit dan tidak membaik hanya dengan istirahat ataupun pemberian nitrat. Hal ini membedakannya dari angina stabil. Berikut adalah exacerbating dan relieving factors. Tanyakan apakah nyeri dipicu oleh aktivitas dan apakah keluhan membaik setelah istirahat ataupun setelah diberikan nitrat. Terakhir adalah severity, yaitu menilai intensitas nyeri menggunakan skala 0 hingga 10. Selain karakteristik nyeri, kita juga harus menggali faktor risiko yang dimiliki pasien. Tanyakan riwayat hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, kebiasaan merokok, obesitas, riwayat penyakit jantung koroner, serta riwayat infark miokard dini pada keluarga, yaitu pada pria usia di bawah 55 tahun atau wanita di bawah 65 tahun. Perlu diingat bahwa tidak semua pasien ACS datang dengan keluhan nyeri dada yang khas. Pada perempuan, pasien usia lanjut di atas 75 tahun, penderita diabetes mellitus maupun pasien dengan gagal ginjal, presentasi klinis seringkali bersifat atipikal. Mereka dapat datang hanya dengan keluhan sesak nafas, mual, atau rasa lelah yang sangat berat tanpa nyeri dada yang jelas. Setelah anamnesis, lanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Temuan pada pasien ACS sangat bervariasi. Sebagian pasien tampak stabil dengan pemeriksaan yang hampir normal, sementara sebagian lainnya sudah menunjukkan tanda-tanda instabilitas hemodinamik. Mulailah dengan menilai tanda vital. Perhatikan apakah pasien mengalami takikardia, hipotensi yang dapat mengarah pada shock kardiogenik, hipertensi akibat respons simpatis, maupun penurunan saturasi oksigen. Dari keadaan umumnya, pasien biasanya tampak kesakitan, pucat, dan berkeringat dingin. Pada pemeriksaan kardiovaskular, kita dapat menemukan bunyi jantung tambahan berupa S3 atau S4 yang mengarah pada disfungsi ventrikel kiri. Selain itu, dapat pula muncul regurgitasi mitral baru akibat disfungsi otot papilar ataupun friction wrap yang perlu dipikirkan sebagai kemungkinan perikarditis dalam diagnosis banding. Pada pemeriksaan paru, dengarkan apakah terdapat rongki basah di basal paru, karena hal tersebut dapat menjadi tanda edema paru atau gagal jantung akut. Jangan lupa memeriksa ekstremitas. Akral yang dingin disertai waktu pengisian kapiler yang memanjang merupakan tanda adanya penurunan curah jantung. Pada pasien STEMI, kita juga perlu melakukan stratifikasi risiko menggunakan klasifikasi KILIP. KILIP kelas 1 berarti belum terdapat tanda gagal jantung.
Klip kelas 2 ditandai dengan rongki pada kurang dari 50% lapangan paru, bunyi S3 atau distensi vena jugularis. Klip kelas 3 menunjukkan edema paru akut dengan rongki pada lebih dari 50% lapangan paru. Sedangkan klip kelas 4 merupakan kondisi yang paling berat, yaitu shock kardiogenik yang ditandai hipotensi disertai tanda-tanda hipoperfusi. Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan pertama yang wajib dilakukan adalah EKG 12 hadapan. Targetnya adalah EKG sudah berhasil direkam dalam waktu maksimal 10 menit sejak pasien tiba di IGD. Inilah sebabnya EKG menjadi pemeriksaan pertama yang harus diprioritaskan pada pasien dengan dugaan ACS. Pada STEMI, gambaran khas yang ditemukan adalah elevasi segmen ST minimal 1 mm pada 2 lead yang berdekatan atau minimal 2 mm pada sadapan V1 hingga V4. Selain itu, adanya left bundle branch block yang baru juga dapat mengarah pada STEMI. Pada NSTEMI maupun unstable angina, gambaran EKG dapat berupa depresi segmen ST minimal 0,5 mm, inversi gelombang T minimal 1 mm, bahkan dapat pula tampak normal. Lokasi elevasi maupun depresi ST juga dapat membantu kita dalam memperkirakan lokasi infark. Apabila perubahan ditemukan pada lead 2, 3, dan AVF, kita perlu mencurigai infark inferior yang umumnya berkaitan dengan sumbatan pada RCA. Bila perubahan tampak pada lead V1 hingga V4, kemungkinan besar terjadi infark anterior akibat sumbatan pada LAD. Perubahan pada lead 1, AVL, V5, dan V6 mengarah pada infark lateral yang sering berhubungan dengan LCX. Apabila ditemukan depresi segmen ST pada V1 hingga V3 dengan gambaran cermin, kita harus mencurigai infark posterior dan perlu merekam sadapan tambahan pada V7 hingga V9. Sedangkan bila ditemukan elevasi ST pada V1 disertai V4R, kita perlu mempertimbangkan infark ventrikel kanan dan melanjutkan pemeriksaan dengan sadapan sisi kanan, yaitu V3R dan V4R. Namun perlu diingat, EKG pertama tidak selalu menunjukkan kelainan, terutama pada NSTEMI. Oleh karena itu, apabila kecurigaan klinis masih tinggi, EKG perlu diulang secara serial setiap 15 hingga 30 menit. Selain EKG, pemeriksaan biomarker jantung juga memegang peranan yang sangat penting, terutama troponin, karena merupakan biomarker paling sensitif dan paling spesifik untuk mendeteksi kerusakan miokardium. Saat ini, guideline terbaru lebih merekomendasikan penggunaan high sensitivity cardiac troponin karena sudah dapat terdeteksi dalam 1 hingga 2 jam setelah onset nyeri dada. Pemeriksaannya mengikuti protokol 0 jam 1 jam atau 0 jam 2 jam. Artinya, troponin diperiksa saat pasien datang, kemudian diulang 1 atau 2 jam berikutnya. Apabila kedua hasil tetap rendah, kemungkinan besar pasien tidak mengalami infark miokard. Secara umum, kadar troponin mulai meningkat sekitar 2 hingga 4 jam setelah onset nyeri, mencapai puncak dalam 12 hingga 24 jam, kemudian dapat tetap meningkat selama 7 hingga 14 hari pada kardiak troponin I atau 10 hingga 14 hari pada kardiak troponin T. Selain EKG dan troponin, terdapat beberapa pemeriksaan penunjang lain yang juga penting. Pemeriksaan darah lengkap dilakukan untuk mencari adanya anemia yang dapat memperberat iskemia atau leukositosis. Panel metabolik diperlukan untuk menilai fungsi ginjal melalui pemeriksaan kreatinin dan eGFR, terutama sebelum pemberian antikoagulan maupun kontras untuk kateterisasi. Pemeriksaan gula darah juga perlu dilakukan karena hiperglikemia sering ditemukan pada pasien ACS sebagai respons terhadap stres dan tetap memerlukan penata laksanaan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan profil lipid yang meliputi LDL, HDL, dan trigliserida. Foto ronsen dada dapat membantu mencari adanya kardiomegali, edema paru, maupun penyebab lain nyeri dada seperti pneumotoraks. Ekokardiografi digunakan untuk menilai adanya gangguan gerakan dinding jantung, fungsi ventrikel kiri melalui nilai ejection fraction, serta mendeteksi komplikasi mekanik. Sementara itu, angiografi koroner merupakan gold standard karena memungkinkan visualisasi langsung terhadap lokasi sumbatan arteri koroner dan sekaligus dapat dilanjutkan dengan tindakan PCI apabila diperlukan. Setelah diagnosis ACS ditegakkan, terapi harus segera dimulai karena pada kondisi ini berlaku prinsip time is muscle. Semakin lama otot jantung mengalami iskemia, semakin besar kerusakan yang terjadi. Secara umum, tata laksana ACS dibagi menjadi terapi awal yang diberikan pada semua pasien dan terapi spesifik sesuai dengan jenis ACS. Untuk terapi awal, kita mengenal singkatan MONA-B. Morfin dapat diberikan pada pasien dengan nyeri dada berat yang tidak membaik setelah nitrat. Namun, penggunaannya tidak rutin dan hanya dipertimbangkan pada kondisi tertentu karena dapat memperlambat absorpsi obat oral dan pada beberapa studi observasional dikaitkan dengan peningkatan mortalitas pada NSTEMI. Oksigen hanya diberikan bila saturasi oksigen kurang dari 90%.
Jika saturasi masih normal, pemberian oksigen rutin justru tidak direkomendasikan. Nitrat digunakan untuk mengurangi nyeri dada, tetapi harus dihindari pada pasien dengan hipotensi, infark ventrikel kanan, maupun pasien yang baru mengonsumsi PDE5 inhibitor seperti sildenafil. Aspirin harus segera diberikan sebagai terapi antiplatelet awal, kemudian dilanjutkan sebagai terapi jangka panjang bila tidak terdapat kontraindikasi. Beta blocker juga dianjurkan dalam 24 jam pertama untuk menurunkan kebutuhan oksigen miokard, tapi harus dihindari pada pasien dengan shock kardiogenik, gagal jantung berat, bradikardia, blok AV, ataupun bronkospasma aktif. Selain aspirin, seluruh pasien ACS memerlukan dual antiplatelet terapi, yaitu kombinasi aspirin dengan 1 P2Y12 inhibitor. Guideline terbaru lebih mengutamakan ticagrelor, sedangkan pasugrel dan clopidogrel dapat dipilih sesuai dengan indikasi dan kondisi pasien. Terapi ini umumnya diberikan selama minimal 12 bulan apabila risiko perdarahan tidak tinggi. Pasien ACS juga memerlukan antikoagulan untuk mencegah pembentukan trombus baru. Pilihan obat seperti unfractionated heparin, enoxaparin, fondaparinux maupun bivalirudin disesuaikan dengan strategi tata laksana dan apakah pasien akan menjalani PCI. Selain itu, seluruh pasien harus segera mendapatkan statin intensitas tinggi tanpa melihat kadar kolesterol awal. Target terapi adalah mencapai kadar LDL di bawah 55 mg per desiliter, dan bila target belum tercapai, dapat dipertimbangkan penambahan ezetimibe atau PCSK9 inhibitor. Pada pasien STEMI, inti tata laksananya adalah reperfusi sesegera mungkin. Pilihan utama adalah primary PCI dengan target door to balloon time kurang dari atau sama dengan 90 menit. Bila PCI tidak dapat dilakukan dalam waktu 120 menit sejak kontak medis pertama, maka fibrinolisis menjadi pilihan dengan target door to needle time kurang dari atau sama dengan 30 menit. Sebelum memberikan fibrinolisis, pastikan tidak terdapat kontraindikasi absolut maupun relatif. Pada kondisi tertentu, seperti penyakit multivessel, kelainan berat pada left main coronary artery, komplikasi mekanik, atau kegagalan PCI, tindakan CABG dapat menjadi pilihan. Berbeda dengan STEMI, pasien NSTEMI dan unstable angina tidak selalu memerlukan reperfusi segera. Keputusan untuk melakukan angiografi bergantung pada stratifikasi risiko. Semakin tinggi risiko pasien, semakin cepat angiografi perlu dilakukan. Sedangkan pasien dengan risiko rendah dapat ditangani secara konservatif terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang perlu diingat. Acute coronary syndrome merupakan spektrum penyakit yang terdiri dari unstable angina, NSTEMI, dan STEMI yang dibedakan berdasarkan gambaran EKG dan kadar troponin. Seluruh proses berawal dari ruptur plak arteriosklerotik yang memicu pembentukan trombus hingga aliran darah koroner berkurang atau bahkan tersumbat total. Dalam menegakkan diagnosis, ingat 2 pemeriksaan yang paling penting, yaitu EKG yang harus dilakukan dalam 10 menit pertama, serta pemeriksaan high sensitivity troponin sesuai protokol guideline. Untuk tata laksana awal, ingat kembali prinsip MONA-B. Kemudian lanjutkan dengan dual antiplatelet terapi, antikoagulan, dan statin intensitas tinggi sesuai dengan indikasi. Khusus pada pasien STEMI, terapi reperfusi harus dilakukan secepat mungkin, baik melalui primary PCI maupun fibrinolisis apabila PCI tidak dapat segera dilakukan. Dan yang paling penting, selalu ingat bahwa pada ACS berlaku prinsip time is muscle. Setiap menit keterlambatan berarti semakin banyak otot jantung yang tidak dapat diselamatkan. Karena itu, diagnosis yang cepat dan terapi yang tepat akan sangat menentukan prognosis pasien. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa Sobat Tala!